Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika, kelompok kami di sini akan memaparkan mengenai RPP terintegrasi, PPK, 4C, literasi, dan HOT. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Al-Hafiz Sylvia Sajidah Hapi. Kedua, Mila Arofi Larasati Utami. Ketiga, Deva Imanuddin. Keempat, M. Gina Aulia Ramdan. Dan yang kelima, Rifki Ramadhani Putra Dipa. Pembahasan yang akan kami paparkan dalam materi ini yaitu yang pertama ada mengenai PPK, kedua 4C, ketiga literasi, kemudian yang keempat ada HOT, dan yang kelima yaitu mengenai RPP terintegrasi beserta contoh RPP-nya. Pembahasan pertama yaitu PPK atau Pendidikan Penguatan Karakter. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK secara umum selain merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa tahun 2010, juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini, butir 8 nawacita yang berisikan mengenai revolusi karakter bangsa dan gerakan revolusi mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak dalam mengelola sekolah. Untuk itu, gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Karakter yang pertama yaitu nilai karakter religius yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Karakter yang kedua yaitu nilai karakter nasionalis, merupakan cara berpikir dan bersikap yang menunjukkan kesetiaan dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Diwujudkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Ketiga, yaitu nilai karakter mandiri, merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Perilaku mandiri diwujudkan melalui etos kerja atau kerja keras, tangguh, tahan banting, daya juang, profesionalitas, kreatif, keberanian, dan menjaga pembelajar sepanjang hayat. Nilai karakter yang keempat, gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai dari karakter gotong royong yaitu menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Nilai karakter yang kelima yaitu integritas, merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral atau integritas moral. Subnilai integritas antara lain yaitu kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu. Selanjutnya pelaksanaan PPK. Pelaksanaan gerakan PPK disesuaikan dengan kurikulum pada satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu: yang pertama, mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran muatan lokal melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Nilai-nilai utama dari PPK diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sesuai topik utama nilai PPK yang akan dikembangkan atau dikuatkan pada sesi pembelajaran tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Kedua,
Mengimplementasikan PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Penguatan kembali nilai-nilai karakter dalam PPK dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah, dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan, sarana, dan prasarana di setiap satuan pendidikan. Basis gerakan PPK. Menurut Albertus tahun 2015, gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. 1. Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran. 2. Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran. 3. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya yaitu basis gerakan yang kedua, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. 1. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah. 2. Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan. 3. Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. 4. Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah. 6. Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. 1. Memperkuat peranan komite sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan. 2. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan penggiat seni dan budaya, tokoh masyarakat dunia usaha, dan dunia industri. 3. Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM. 4. Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Tujuan PPK. Gerakan penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. 2. Membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. 3. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, yaitu etik dan spiritual, olah rasa atau estetik, olah pikir, yaitu literasi dan numerisasi, dan olahraga atau kinestetik. 4. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter. 5. Membangun jejaring pelibatan masyarakat publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. 6. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Manfaat dan implementasi PPK. Gerakan PPK memiliki manfaat dan implementasi sebagai berikut. 1. Penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21 yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang diimplementasikan melalui revitalisasi manajemen berbasis sekolah. 2. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru, melalui aspek penguatan sinkronisasi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler, serta sekolah terintegrasi dengan kegiatan komunitas seni, budaya, bahasa dan sastra, olahraga, sains, serta keagamaan. 3. Revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Aspek penguatannya yaitu deregulasi penguatan kapasitas dan kewajiban kepala sekolah atau guru. 4. Revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat yang diimplementasikan melalui penyiapan sarana prasarana belajar, melalui pembentukan jejaring kolaborasi pelibatan publik. 5. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari.
Implementasinya bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan keberagaman kultural daerah atau wilayah. 6. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga, Pemda, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Implementasinya melalui aspek penguatan yaitu pengorganisasian dan sistem rentang kendali pelibatan publik yang transparan dan akuntabel.